Halo teman-teman semuanya, hari ini saya akan coba memberikan penjelasan dengan bagan supaya lebih mudah dipahami mengenai persiapan seleksi di klub sepak bola. Video ini sekaligus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kemarin yang masuk di bagaimana cara apa tahapan-tahapan untuk menjadi pemain sepak bola profesional di video sebelumnya. Dan ini adalah persiapan untuk ikut seleksi di klub sepak bola. Klub sepak bola yang saya maksud ini nanti yang sudah masuk taraf liga, baik di Liga 3, Liga 2 maupun Liga 1 maupun event-event profesional divisi-divisi resmi di bawah PSSI. Oke, langsung saja untuk rekan-rekan atau teman-teman yang ingin mengikuti seleksi sepak bola dari manapun mau kemanapun, ini adalah persiapan seleksi yang lazim dilakukan maupun tes yang lazim dilakukan saat seleksi. Di sebelah kiri ini adalah persiapannya, sebelah kanan ini adalah tes yang lazim harus dijalani jika Anda ingin mengikuti seleksi di suatu klub sepak bola. Untuk yang sebelah kiri dulu, di sini kita fokus di bagian persiapan. Yang jelas jika Anda ingin mengikuti seleksi, jangan sampai Anda mendapatkan informasi seleksi sepak bola secara mendadak. Karena jika mendadak, hasilnya nanti tidak akan maksimal karena sepak bola butuh persiapan sangat matang jika Anda serius sangat ingin menapaki karir di sepak bola. Yang pertama ini jangan mendadak jika ada informasi, maka dari itu Anda sebaiknya punya banyak jaringan teman-teman di dunia sepak bola, bisa lewat SSB maupun klub-klub Tarkaman yang sebelumnya Anda suka main di sana. Biasanya dari teman-teman Tarkam ini nanti ada informasi atau dari pelatih mengenai seleksi di suatu klub. Minimal jika Anda ingin mengikuti seleksi paling bagus paling minimal 3 hari praseleksi. Jadi sebelum seleksi 3 hari sebelumnya Anda sudah harus melakukan berbagai macam persiapan yang akan saya jelaskan ini. Minimal 3 hari, lebih bagus lagi 1 minggu. Tapi kadang-kadang memang informasi seleksian ini kadang-kadang dinamis sekali, nggak tentu ya, kadang lagi ada cepat, kadang lama gitu ya. Kemudian persiapan berikutnya adalah mental. Mental ini bisa dibilang sangat penting. Jika Anda ingin mengikuti seleksi di suatu klub, apalagi di luar kota Anda, itu jelas Anda butuh mental. Karena di sana Anda nanti berangkat sendiri, tidak ada teman yang Anda kenal, tidak ada saudara, Anda tidak mengenal siapapun, bahkan seperti itu. Mental yang harus dipersiapkan adalah jangan minderan ya, jangan gampang minder. Karena memang ketika Anda mau ikut seleksi di klub-klub yang notabene cukup profesional, itu nanti Anda akan ketemu calon-calon atau bibit-bibit pemain, namanya juga seleksian, pasti pemainnya pilihan, dan itu pasti bagus-bagus baik dari skill individunya maupun fisiknya. Nanti pada saat ketemu mereka Anda pasti terasa asing jika akan main game, nanti juga kadang grup-grupan ya, Anda jangan minder, yang penting Anda sudah mempersiapkan mental dari awal. Kemudian di hari pertama Anda lakukan latihan daya tahan fisik. Daya tahan fisik ini Anda bisa latih dengan menambah tempo. Jadi hari pertama Anda jangan latihan kecepatan seperti sprint, tapi daya tahan fisik dengan cara Anda bisa mengelilingi lapangan jogging paling tidak ya 45 menit, syukur 45 menit kali 2. Terus dilakukan terus-menerus sampai Anda merasakan nafas Anda stabil, Anda merasakan fisik Anda sudah ringan, tidak terasa lelah. Itu indikator jika latihan daya tahan fisik Anda sudah bagus. Kemudian di hari kedua latihan sprint, dan ini ada tambahan, setiap kali Anda melakukan latihan-latihan seperti ini, kalau bisa diimbangi dengan menu makanan yang bergizi ya, seimbang, terutama protein-protein hewani seperti dari daging, susu. Jadi jangan makan makanan yang hanya sayur-sayuran saja, terus usahakan makan buah, terutama yang mengandung vitamin C. Itu cukup untuk mengimbangi latihan-latihan Anda. Kemudian di hari kedua Anda latihan sprint, latihan lari cepat, baik sprint pendek, sprint panjang, long sprint. Anda latih terus dalam 1 hari penuh sampai Anda menemukan
apa namanya, titik kecepatan. Jadi setiap orang itu punya teknik pernafasan, punya body language sendiri. Ketika dia sudah mencapai titik kecepatan maksimal, Anda perhatikan betul, saya itu ketika lari cepat, pada saat body saya posisinya bagaimana, pada saat pernafasan saya seperti apa, temukan titik itu dan nanti bisa Anda bawa ketika seleksi. Jadi ketika seleksi Anda sudah punya acuan, titik maksimal saya saat melakukan sprint itu pernafasannya seperti ini, body language-nya seperti ini, jadi nanti nggak geragap saat ikut seleksi. Kemudian di hari ketiga Anda bisa berlatih game ataupun pola bermain. Anda bisa latihan dengan teman-teman Anda, syukur Anda bisa main game dengan teman-teman yang sudah sering bermain bola. Di sini game yang dilatih di sini adalah Anda berlatih untuk permainan sepak bola baik saat Anda dapat bola ataupun belum dapat bola. Artinya Anda belajar pergerakan tanpa bola, pergerakan dengan bola. Usahakan saat bermain Anda berlatih main efektif dan bermain jangan individual, artinya latihan bermain yang padu. Anda nanti latihan bermain supaya Anda punya pola permainan yang bisa dominan berperan di tim, dominan berperan untuk rekan-rekan sepak bola Anda di tim saat bermain. Jadi jangan bermain individual, intinya di latihan game ini adalah dua titik intinya adalah berusaha latihan bermain efektif. Latihan efektif itu jangan terlalu banyak mengolah atau menggocek bola, tapi mainnya efektif 1-2 sentuhan. Kemudian berlatih mengenai bagaimana Anda bisa berperan di tim, bagaimana Anda bisa membantu rekan-rekan tim Anda ketika bermain agar membentuk pola permainan yang padu. Jika hari ke-1, hari kedua, hari ketiga sudah dilewati, tentu pada saat sore hari jam 6 sekitar habis maghrib Anda pasti istirahat ya. Setelah beribadah Anda istirahat. Dan pada saat jam 19 malam, pada malam hari, pada jam tujuan itu ya, Anda mulai konsumsi makan daging yang dimasak steak setengah matang. Tujuannya supaya jangan terlalu matang, supaya vitamin protein hewaninya benar-benar maksimal. Dengan porsi sekitar 3 ons sampai 5 ons saja sudah cukup, plus minum susu. Setelah Anda makan ini, makannya jangan terlalu banyak nasi ya, biarkan saja makannya itu saja. Kalau mau pengen lebih kenyang, Anda lebih baik makan buah, jangan makan nasi, sebab nasi itu kalau terlalu banyak, dia menghasilkan zat gula, karbohidrat yang nanti memicu lemak, itu nanti berat, tubuh Anda jadi berat. Dan jangan makan terlalu pedas, nanti kalau makan terlalu pedas, pas seleksi siang hari, biasanya nanti mangap-mangap, nggak akan kuat ya untuk cuaca panas. Kemudian sebelum Anda pergi tidur pada saat malam hari jam 21 atau jam 9 malam, itu maksimal jam 10 ya, jangan tidur terlalu larut. Itu memperbanyak minum air putih supaya kemih, perut Anda bersih pada saat pagi hari Anda buang air kecil. Dan nanti ketika minum air putih banyak, ketika seleksi di klub Anda tidak dehidrasi, dan nanti air yang dikeluarkan di air seni bukan air keringat tapi air yang masih bersih. Dan ini untuk jaga-jaga supaya nanti pas seleksi medikal, terutama cek air seni, Anda dalam kondisi fit, karena tidak bisa dibohongi, orang kalau kondisinya nggak fit, air seninya pasti keruh, tidak putih. Kalau persiapan-persiapan ini Anda persiapkan betul, Anda berpeluang, pastinya Anda berpeluang untuk lolos seleksi, dan untuk awalnya adalah siap dan berangkat ikut seleksi. Jika persiapan seleksi di klub ini Anda sudah lakukan semuanya, sudah paham betul, sekarang beralih ke blok sebelah kanan ini, Anda juga harus tahu tes yang lazim diberlakukan pada saat seleksi maupun tes di klub-klub yang Anda inginkan, terutama klub-klub yang sudah bertaraf profesional. Yang perlu Anda tahu dari awal adalah jenis pemain seleksian itu ada dua. Anda harus tahu ada seleksi murni, ada seleksi pilihan. Kita fokus di seleksi murni. Jadi pemain yang seleksi murni itu pemain yang betul-betul
tahu informasi seleksian itu dari surat kabar, dari media, dari teman. Tapi seleksi murni Anda ikuti sendiri tanpa ada yang membawa, ya tanpa ada yang membawa dalam artian Anda tidak memiliki agen pemain, Anda tidak memiliki pemain yang jadi rujukan atau pelatih di klub yang Anda tuju. Kemudian seleksi murni ini natural ya, Anda berusaha mandiri sendiri, tidak ada yang membawa, intinya gitu. Seleksi pilihan adalah pemain yang nantinya diikutkan tes, tapi pemain ini diambil oleh pencari bakat di suatu klub. Jadi contohnya Anda sedang main tarkaman di kampung misalkan, ada klub besar yang menyuruh para pencari bakatnya turun ke event-event tarkaman untuk melihat bibit-bibit yang bagus. Nah, seleksi pilihan yang dimaksud di sini, jadi Anda ini ikut seleksi karena memang direkrut atau dibawa oleh orang-orang pencari bakat di suatu klub, biasanya itu ada. Nah, ketika Anda direkrut, diminta untuk mengikuti tes, Anda sudah tergolong seleksi pemain pilihan. Jadi di sana nanti ada dua belah, yang seleksi murni dengan seleksi pilihan. Tentu kalau seleksi murni memang jalurnya lebih ketat dan lebih berat ya. Untuk jalur seleksi murni Anda mengikuti dari awal sampai akhir seleksi, makanya persiapannya harus betul-betul. Sedangkan seleksi pemain untuk yang pemain sudah pilihan, biasanya memang tidak semua tes diikutkan. Kenapa seperti itu? Karena pemain pilihan ini memang sudah dipantau oleh para pencari bakat di klub, baik dari cara bermainnya, fisiknya, daya tahannya, itu sudah dipantau semua. Jadi istilahnya para pencari bakat ini mencari pemain matang, yang sudah matang bermain di lapangan. Dan dia sudah mengenal sekali cara bermainnya, terusan daya tahan fisiknya, kecepatannya, perannya dia di tim, itu sudah dipantau terus. Sehingga pemain-pemain yang pilihan ikut seleksi ini kadang tidak semuanya diikutkan tes, hanya beberapa tes saja untuk uji kelayakan dia naik jenjang ke level yang lebih profesional. Beda dengan yang seleksi murni. Ketika Anda sudah paham ada dua jenis seleksian di sini, kemudian yang berikutnya adalah mengenai jenis tes yang lazim dilakukan saat seleksi. Pada saat Anda mengikuti seleksi di klub-klub yang profesional, misalnya yang jenjang karirnya sudah jelas bagus di sana, biasanya hari pertama Anda akan dites daya tahan fisik. Pada saat dites daya tahan fisik, biasanya ini jamnya nggak main-main, biasanya jam 9, 10, 11 pada saat matahari lagi terik-teriknya. Tes daya tahan fisik ini jangan diremehkan karena di sana benar-benar akan dilihat oleh pelatih klubnya, dilihat oleh tim medisnya atau tim medikalnya. Pada saat dites daya tahan fisik dengan suhu ataupun cuaca yang sangat panas, itu nanti daya tahannya bagaimana. Mulai dari lari maraton, lari jarak pendek bolak-balik, dan itu nanti biasanya bergerombol ya dengan rekan-rekan lain yang juga ikut seleksi. Nanti dalam waktu tertentu bisa sekitar 10 menit, naik 20 menit, naik setengah jam, naik 1 jam. Itu nanti akan kelihatan yang daya tahan fisiknya rendah pasti akan tepar ya, akan gugur di hari pertama ini. Kemudian di hari kedua ada tes kecepatan atau lari, tes sprint pendek, terusan sprint panjang atau long sprint, dan Anda pun di sini nanti diadu dengan peserta lain. Tentu untuk tes sprint maupun kecepatan ini nanti diambil yang memang punya kecepatan paling cepat ya. Nanti ada stopwatchnya, nanti namanya didaftar, yang masuk ranking mana saja. Jadi tes kecepatan, tes daya tahan fisik sudah dilewati di hari pertama, hari kedua. Nanti masuk di hari ketiga ada tes game atau tes permainan. Tes game atau tes permainan ini yang paling dilihat biasanya ya, karena memang setiap pelatih punya orientasi yang berbeda mengenai strategi dia menyeleksi pemain untuk kebutuhan timnya ya. Tentu yang namanya pelatih nyeleksi pemain ya sesuai dengan apa yang nanti dia rancang, apa yang dia butuhkan, ingin pola bermain seperti apa, butuh pemain apa, itu pelatihnya yang tahu.
Untuk tes game ini biasanya yang nanti diuji, dites dan dilihat itu adalah kemampuan Anda dalam membuka menutup ruang baik pergerakan pada saat pergerakan tanpa bola maupun saat Anda dapat bola. Itu di situ sangat dinilai. Karena pemain jika pergerakannya di area-area umpan-umpan strategis untuk umpan daerah pergerakannya salah, tentu nanti menerima umpan keteteran akan sangat sulit. Nah, disinilah bedanya di level-level game-game di permainan sepak bola yang sudah profesional, pergerakan tanpa bola pun sudah dipantau. Jadi, ketika Anda bergerak tanpa bola sudah salah, pasti Anda akan jarang mendapat bola. Karena biasanya pada saat tes game nanti pelatih akan memilih seorang gelandang yang biasa dipakai ya, baik gelandang bertahan maupun gelandang serang, playmakernya istilahnya yang membagi-bagi bola. Ini nanti playmaker akan melihat betul pemain-pemain yang punya pergerakan tanpa bola bagus, jadi cara dia membuka ruang itu efektif. Kemudian berikutnya adalah yang dilihat pada saat game adalah efektivitas bermain. Jika main sepak bola sedang seleksi, Anda jangan kebanyakan mengolah bola atau sering gocek bola, tapi main yang efektif. Permainan efektif itu sekali dapat bola, Anda sudah tahu celah-celah yang berpeluang produktif untuk menghasilkan gol ataupun main efektif, main sekali 1-2 sentuhan. Jadi jangan terlalu banyak menggocek di sini. Yang penting Anda main efektif, 1-2 sentuhan kasih, 1-2 sentuhan kasih, buka ruang, kasih bola, buka ruang, kasih bola, buka ruang, kasih bola, buka ruang, terus seperti itu sampai punya peluang bikin gol. Karena yang paling dilihat rata-rata oleh pelatih adalah pemain-pemain yang bermain efektif, bukan pemain yang suka atraktif dengan skill individu sendiri, tapi perannya di tim kurang padu dalam bermain, itu pelatih biasanya kurang menyukai itu. Kemudian yang berikutnya adalah yang dites pada saat game adalah dominasi peran Anda di tim pada saat melakukan serangan maupun pada saat bertahan. Tentu ini tergantung posisi yang sedang dites ya. Kalau seorang striker nanti yang dinilai jelas pergerakannya pada saat dia menciptakan peluang gol, dia bisa bekerja sama dengan gelandang serang seefektif apa, ini biasanya nanti dilihat oleh pelatih. Begitu juga untuk stopper maupun libero, bagaimana cara mereka bekerja sama dengan cara yang efektif agar keduanya ini saling mendukung. Jadi stopper yang bagus nanti bisa membuat libero tidak harus bekerja keras merampas bola. Kemudian libero yang bagus juga tidak akan membuat penjaga gawang terlalu tertatih-tatih menghalau bola. Karena libero kalau sudah bagus, kiper tinggal menahan bola yang rebound. Begitu juga sebaliknya, itu kronologi bagaimana melihat efektivitas bermain, perpaduan bermain ya. Jadi bukan, jangan sekali-kali jika Anda lagi dites di game bermain individu, itu jelas bisa membuat nilainya menjadi kurang. Kemudian jika tes game sudah selesai, biasanya Anda nanti nunggu 1 hari, atau biasanya kalau yang cepat ya bisa langsung diumumkan. Jika sudah lolos, Anda nanti biasanya dipanggil satu persatu ya. Setiap pemain ini nanti gajinya beda-beda ya, nggak sama antara satu dengan yang lainnya. Karena nanti dilihat mulai dari kualitas pemainnya, seberapa efektif dia bermain, perannya di tim seperti apa, dan popularitas pemain itu sendiri, punya nama seperti apa, itu nanti menentukan hasil negosiasi gaji. Dan pada saat negosiasi gaji, jika Anda sudah terpilih, Anda harus realistis dengan diri Anda. Kalau memang Anda belum punya nama, belum berpengalaman di klub-klub besar, jangan negosiasi gaji terlalu tinggi ya. Nanti malah Anda bisa nggak diterima gara-gara nego gaji nggak cocok. Yang paling penting jika Anda belum berpengalaman di banyak klub, pada saat negosiasi gaji ini yang penting cukup layak untuk bayaran Anda, bisa untuk makan, bisa untuk asuransi ya, asuransi untuk kesehatan juga, untuk transport sudah cukup, ada lebihan tabungan sedikit. Ya, saya rasa itu sudah cukup, jangan terlalu tinggi dulu, sebab kalau belum punya nama ya pasti di branding dengan gaji rata-rata saja.
Jika Anda memang pemain yang sudah nama, mungkin Anda bisa memberikan harga yang lebih, tapi tentu juga melihat posisi dan kemampuan klubnya. Jadi intinya di sini proporsional saja, apa yang akan Anda berikan ke tim seperti apa, nanti gajinya proporsional sesuai dengan kebutuhan klubnya ataupun tim selektornya. Jika Anda negosiasi gaji sudah selesai, biasanya nanti Anda masih diuji lagi dengan mengikuti putaran pramusim utama. Jadi misalkan Anda mau main di Liga 3, Liga 2, Liga 1 misalnya, sebelum masuk main musim utama Liga tersebut, Anda ikut putaran pramusim. Pramusim ini biasanya main di divisi utama, divisi 1, 2, divisi utama di bawah naungan klub profesional yang sedang Anda ikuti seleksinya. Tujuannya di sini adalah mematangkan pola permainan, mematangkan fisik, mematangkan permainan, efektivitas, dan permainan yang dominan berperan untuk tim nanti diasah, dimatangkan sebelum main di kompetisi resmi. Jika sudah mengikuti pramusim, hasilnya bagus, punya checklist statistik bagus, nanti Anda main di kompetisi resmi. Untuk main di kompetisi resmi, meskipun Anda sudah diterima, sudah negosiasi gaji sudah masuk, pun kadang belum langsung main. Kadang Anda nanti di bangku cadangan, tapi tetap sudah tergolong jadi masuk squad utama, di squad utama sudah masuk. Biasanya nanti juga kadang tidak langsung main ya. Kalau nggak langsung main, jangan berkecil hati, jangan turun mental, jangan merasa tidak bagus, jangan merasa ini dan itu, sebab sekali lagi seorang pelatih itu tahu betul kebutuhan timnya. Ingin main seperti apa, butuh pemain seperti apa. Misalkan suatu tempo seorang pelatih dia butuh pemain yang tipikalnya eksekutor atau dia predator gol, tentu dia pelatih ini butuh pemain yang sekali sentuh target gawang, sekali sentuh target gawang. Tapi ketika pelatih butuh pemain striker atau gelandang yang punya pola bermain suka mengobrak-abrik libero, biasanya dia membutuhkan striker yang dribblingnya bagus, butuh gelandang serang yang punya variasi bermain banyak. Jadi sekali lagi di sini ketika pemain di bangku cadangan, jangan langsung merasa, oh mungkin saya kurang bagus dan itu bukan. Jadi pelatih itu dalam tempo tertentu pada saat dia main game, memainkan pemain-pemainnya ini, pelatih sangat tahu permainan seperti apa, harus dengan komposisi pemain seperti apa. Jadi karakter seorang pemain ini yang akan dimainkan nanti sesuai dengan pola permainan yang diinginkan si pelatihnya, karena pelatihnya lebih tahu. Oke, sementara itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat, terutama bagi rekan-rekan, teman-teman yang sudah ingin sekali ikut seleksi di klub-klub yang lebih profesional dari sekarang misalnya. Jadi nanti ada patokan dan pijakan yang jelas sebelum mengikuti seleksi. Sebelum dan sudahnya, terima kasih atas perhatian dan atensinya. Jangan lupa subscribe untuk update terbaru. Bagi Anda yang sedang atau mau mengikuti seleksi, semoga berhasil. Salam olahraga, sukses untuk Anda. Semoga bermanfaat positif dan aplikatif. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya.